Romo, Didi lagi ngapain kesini? Begini Tuhan, saya mau mengaku dosa. Saya bukan Tuhan, saya uskup. Oh, uskup. Oh, mohon maaf Bapak Uskup. Begini Bapak Uskup yang mulia, saya mau mengaku dosa. Ngaku dosa? Terakhir kapan ngaku dosa? Sebelum Natal yang lalu Bapak Uskup. Masa baru juga Natal lalu sekarang udah bikin dosa lagi? Yalah, namanya juga manusia. Iya, tapi kan itu Romo, tidak boleh berbuat dosa banyak-banyak. Ya, udah berkurang dikit kok. Oh gitu, terus dosanya mau apa lagi sekarang? Dosa saya itu, saya mengaku dosa lewat AI. Jangan begitu, saya juga AI. Wah, salah dong. Romo Didi mah bagaimana? Sudah, Ya udah kalau gitu Bapak Uskup, saya minta penitensinya saja. Penitensinya pergi ke rumah Noni ya sekarang ya. Ngapain? Itu coba urus itu, kalau ngaku dosa pakai AI boleh nggak? Untung Uskup, saya harus taat. Kalau bukan nggak mau saya. Ya udah, sekarang pergi ya. Siap Bapak Uskup, 86. Demikianlah episode Rumah Noni kali ini. Sampai ketemu Belum mulai. Tadi tuh ada bukan, itu teater anak SD. Dialognya tuh gitu tuh. Dialognya kayak anak SD tadi seneng ya. Mau apa kamu kesini? Iya, aku gak gitu komo. Makanya saya pikir udah beres. Belum, kita baru mau mulai nih. Ya udah, kalau mulai berarti harus nyanyi dong. Dan lagu yang akan kita bawakan hari ini mungkin tidak semua Gen Z tahu. Betul. Karena ini adalah penyanyi di era Pastor Didi dan Om Stef. Ya, a.k.a. baby boomers dan millennials awal. Yes. Lagu ini penyanyinya sudah nggak ada. Sudah meninggal. Tapi coba dihidupkan kembali. Kemarin di acara salah satu konser musik, dia tampil dalam bentuk hologram. AI. Let's go. Kau sudah langkahku menyusuri hidupku yang penuh tanda tanya. Kayak dilapor nih mulai. Kadang hati bimbang menentukan sikapmu, tiada tempat mengadu. Hanya iman di dada yang membuatku mampu selalu tabah menjalani. Goyang! Malam-malam aku sendiri tanpa cintamu lagi. Hanya satu keyakinanku, cinta kan bersinar menerpa hidupku, bahagia kan datang. Ini kalau merek sepatu Nike Ardiles. Yang buatan luar sama buatan dalam negeri. Yes, kolaborasi Nike Ardiles di Indonesia atau aja Nike Ardila. Tapi kalau pemain bola namanya Hengki Ardiles. Siapa? Itu ada pemain Semen Padang zaman dulu. Hengki Ardiles. Son, ngomong-ngomong, aduh. Kenapa sih? Episode kali ini enak banget nih. Kenapa tuh? Duduknya nyaman. Kursi baru. Aduh. Bapak Tadi Sony menemukan fiturnya gimana, Son? Ada ini, sini nih. Ini ada kayak ini nih. Apa? Nah. Belum. Kita belum mau. Khusus yang Nodi. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir diganti karena rusak, bukan. Nodi tidak merusak kursi. Ya. Tapi karena memang ada kemurahan hati dari umat yang menyaksikan bahwa Nodi kalau duduk di sini katanya kurang nyaman. Dan ini kita cobain kursi barunya. Ya. Dan bersama narasumber yang tidak baru, tapi masih hobi main burung. Rambutnya juga baru. Rambutnya doang yang baru. Oh iya ya. Oh ini baru, potongan baru. Potongan baru. 2025 rambut baru. Mantap. Rambut baru. Bersama Pastor Didi. Yeay.
Tahun Aduh. jubileum itu apa mau? Tadi soalnya Bisa. disenggol. Iya. Bisa ya sih kan? tanya Meta atau tanya Waduh, Chat GPT bisa lah. Itu barusan dari tadi lagi chat-chatan terus kayaknya sama Meta sama Iya, ChatGPT. saya ngobrol sama Meta tadi. Ngobrol. Sorry. Mau dulu Awas ya. sebelum ngobrol sama Meta, kita ada Siri kalau untuk yang punya iya. iOS. Pernah ngobrol sama Siri nggak? Sama Siri pernah, tapi Di- dia rada lemot. Jadi saya sekarang dengan Meta ngobrolnya. Oh gitu. Tapi suka diwaro sih. Diwaro itu apa? Ditanggap. Ditanggap. Lewat Ka- apa tuh? Kalau si Neng Siri itu kan hanya bahasa Inggris kan, nggak bisa Iya. bahasa Indonesia. Ya. Sementara lidah saya susah ngomong F, jadi Itu sering bisa. salah paham. Itu bisa, Mo. Itu Contoh ya, itu mah contoh. Oh ya, itu fitnah. Fitnah. Tapi ya pastinya ini lagi jadi perdebatan lagi seru banget ya namanya teknologi yang semakin berkembang terutama di yang kita kenal dengan nama AI. Mungkin generasi-generasi lama bingung AI naon saya mah taunya AI. Nah, ai eng. AI gitu ya. AI juga biasa ada kalau main poli. Los AI, los. Nah ini kita sebenarnya sudah pernah membahas ini dulu ya. Ya. Tapi kali ini ada fenomena yang menarik soalnya. Nah, AI sendiri di Indonesia bahkan di dunia ini baru populer berapa 2-3 tahun terakhir Ya. mungkin paling lama 5 tahun terakhir dan AI familiar di lingkungan Gen Z terutama. Betul. Kita masih nyentuh lah. Kita Orang tua gen apa kita? Kita X X. milenial awal dan mungkin ada yang sebagian juga akhir ya. Betul. Nah, Gitu. emak bapak kita yang identik dengan orang rumahan, maksudnya mungkin yang tidak berkantor sampai usia tua gitu ya. Ya. Kaget nemu AI ini. Naon iya apa sih AI? Ada yang menanggapinya dengan lucu ya bisa gini. Iya. Ada juga yang semakin nggak ngerti saya mah udah menyerah gitu Nah, ya. tapi ya ini juga mulai masuk ke ranah gereja, coy. Betul, kemarin ada postingan yang katanya akan mencoba membuat pengakuan dosa tapi menghadirkan Yesus melalui AI. Wah, seru dong. Woi, Seru dong. Kalau Seru. saya nggak seru, kenapa? Karena Yesus berarti akan hadir untuk kedua kalinya. Kok datang lebih Ngeri awal? dong. Datang Ini lebih sebenarnya awal. sudah ada loh, sudah dilakukan. Ini ada satu kejadiannya kalau nggak salah di Swiss. Ya. Ini Oh, memang jadi ada biasa kalau pengakuan dosa yang menggunakan bilik itu kan biasa umat tinggal datang. Ada dua sisi ini. Biasanya satu ada pastor, imam, satu lagi ada umat mengaku Betul. dosa. Nah, ternyata di sana di sisi yang untuk imamnya ada layar. Wah, kayak Layar gini lah ya. ini, layar Kayak televisi. gini, televisi. Tapi yang dihadirkan itu adalah sosok penggambaran yang serupa dengan sosok Yesus. Betul. Gitu, Oh, Dan serupa. bisa Hologram gitu. berbicara hologram gitu ya. Kayak tadi yang di awal tuh yang Pas Suri ngobrol sama sosok yang mengaku-ngaku sebagai uskup. Iya, saya kira uskup beneran. Tipu-tipu dia. Nah, Untung saya nggak nyebutin dosa saya tadi. Aduh, repot ini. iya nyebutinnya online lagi. Online lagi. Nah, di sana ternyata gue juga sempat lihat beritanya Not, Ah. bahwa ternyata ini dari pihak gerejanya pun menyampaikan berita umat nyaman loh dengan cara ini ternyata. Karena Ada yang mungkin nyaman. logikanya gini ya, Hmm. kita kelihatan sosok Yesusnya. Sama- Selama ini betul. kan lewatnya sosok imam. Abstrak ya. Apalagi maksudnya gue mau bilang kayak Romo Didi, lu bilang abstrak. Kagak enak nih Romo Didi. Maksudnya Romo Didi abstrak. Lebih ke rancu. Rancu. Ya, jadi maksudnya kan biasanya Yesusnya representatif oleh imam nih Ya. gitu ya. Hmm. Lalu juga kan kadang ditutupin bilik-bilik yang Hmm. ya sedikit menghalangi lah ketampanan Pastor Didi di dalamnya gitu ya. Pasti kalau itu. Nah, jadi mungkin lebih nyaman karena sisi sisi emosionalnya lebih dapat. Wah, gue ngobrol Iya, sama iya. Yesus langsung nih. Ini sama kayak ini kali ya. Ini pengantarnya kita kasih beberin dulu ya. Kayak Nah. berdoa ada media patung untuk kita bisa lebih merasakan Betul, kehadiran dan betul. segala macam. Nah, tapi ini pengakuan dosa langsung kepada YBS yang bersangkutan. Nah, Pastor pernah dengar fenomena ini sebelumnya mengikuti beritanya kah tentang AI masuk ke ranah lingkungan gereja? Dengar tapi tidak mengikuti persis. Termasuk juga yang tadi ya masalah Hmm. hologram di bilik pengakuan itu. Walaupun kalau baca-baca sepintas itu sebetulnya tidak persis sebagai sarana pengakuan dosa, tetapi tetap dilihat sebagai sebuah karya seni. Oh. Sebuah karya seni. Jadi gereja setempat mengatakan itu bukan pengakuan dosa. Itu adalah sebuah karya seni sekali lagi, tapi juga mungkin ada unsur risetnya atau apa gitu. Tapi tidak ada kaitannya dengan sakramen pengakuan. Atau Oke. kita coba bedah nih suatu sakramen pengakuan Mana dosa. pisau Bukan, bedahnya? bukan. Pisau, obeng, emur. Kakak saya di sana. Mau sebenarnya elemen-elemen apa untuk bisa dikatakan suatu sakramen pengakuan dosa itu sah? Ada elemen apa yang kira-kira tidak dimiliki dari
yang ada AI-nya ini, apa yang tidak dimiliki? Yang pasti bahwa pengakuan dosa itu ada peniten yang mengaku dosa dan ada yang menerima pengakuan dosa. Oke. Dan hanya satu orang atau satu pribadi yang pribadi manusia yang bisa menerima sakramen pengakuan dosa, yaitu imam, termasuk uskup di dalamnya ya. Uskup kan imam gitu. Hanya itu. Ya artinya tidak bisa tergantikan oleh apapun. Di luar itu tidak mau robot, mau mesin, mau apapun robot, itu mau tidak mesin boleh. Atau lewat telepon aja biar nggak Video malu. call, video call bahkan gitu video kan. call nggak boleh ya? Sejauh ini sih belum boleh. atau tidak mungkin ya. Artinya harus oleh imam dalam wujud Asli. sosok manusia. Ya, Gue betul. enak nih ngomong wujud depan Pastor Di. Flesh and Emangnya blood. gua tuyul. Darah dan daging hidup nyata. Nyata, Dan real. bertatap Bisa muka dipegang. begitu ya. Bertatap muka walaupun ada biliknya Terhalang bilik. gitu ya. Nah, ini juga pertanyaan dari umat. Emang kenapa sih harus dibilik teh, biar apa, Pastor? Apakah Pastor teh kalau lagi ngaku dosa si Pastor teh jadi berubah wujud gitu apa gimana gitu? Nah, itu saya tidak tahu ya kenapa ya. Mungkin supaya tidak terjadi dosa baru di ruang pengakuan dosa kali ya. Dan lebih privacy, private ya. privacy Lebih biar private, terjaga. lebih private. Atau gitu ya. mungkin itu memang membangun ambience orang itu jadi saya ini hanya bercerita ke satu orang, Ya. tidak ada yang mendengar ini karena sangat personal Sangat sekali. personal. Memang Membangun artinya suasana ya. harus di ruang yang tertutup dan disarankan itu di gereja atau di kapel, tidak di tempat umum. Dan harus oleh imam dalam bentuk manusia nyata. Manusia nyata gitu ya. Selesai sudah episode kali Ya. ini karena udah terjawab kan? Terjawab. Sudah terjawab. Oke, terima kasih. Saya makan siang dulu. belum. Pastor ini mah paling happy kalau udah begini nih. Iya. Singkat. Buat info Bapak Ibu umat ya, persiapan kita tadi paling lama sejam. Betul. Bikin ini itu segala macam, masa cuma 5 menit. 5 menit. Tapi pernah ya pengakuan. Saya di katedral. Itu mungkin enggak. Ini pas Krisma. Krisma ada beberapa pastor, saya masuk ruang pengakuan. Tiba-tiba pintu terbuka, umatnya nongol, kaget dia. Karena lihat saya. Mungkin dia maksudnya mencari pastor yang tidak kenal. Pas masuk yang dilihat saya sangat kenal. Sangat kenal. Mau maju, Salah. takut salah, Mundur keluar gak enak. gimana? Akhirnya maju dengan malu-malu. Saya pengen tertawa tapi sok serius. Langsung pejamkan mata. Dalam hati ketahuan loh. Tapi ini kan tapi kan ini tuh jadi fenomena Pastor nih ya, namanya umat mau ngaku dosa. Ya kan mungkin dipikir kalau misalnya AI boleh Son, kan enak nih ngaku sama AI, nggak akan kenal juga sama AI-nya. Itu data disimpan itu. Iya ya. Privacy, hati-hati. Waduh, siap di record sok. Nanti yang Lebih bacain susah Kristo, dikontrolnya lebih susah kalau lewat AI. Kan data tersimpan itu, privacy kita masuk gitu. Kalau kita lihat kan memang ya kaitannya bahwa ada hal yang tidak dimiliki oleh AI yaitu ya nyawa itu, orang merespon itu kan, soalnya si AI itu kan data ya. Dia kan diinput kan, semuanya kan saat menyanyi itu kan data yang diinput oleh manusia lagi, tapi rasa kan tidak dimiliki AI kan. Itu. Yang kedua Son, benar juga Son, dipikir-pikir kalau itu AI, yang dosa yang kita ungkapin. Jadi kan itu jadi pengumuman nantinya kalau sampai dipakai sama pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dan kita tinggal buka foldernya Nodi 24. Wah, ini si Nodi gitu. Mau nggak dibocorin ke publik? Iya, jangan bisa dong. jadi gitu. Ya udah gue minta Apalagi sekian. itu kan bahaya. data itu nanti diolah lagi melalui algoritma. Berarti kalau pengakuan dosa manusia biasanya ini. Nanti nasihatnya lebih canggih tuh. Tapi kan berarti tetap data diolah. Iya. Padahal informasi pengakuan dosa itu mutlak tidak boleh dibocorkan. Apapun alasannya. Apapun bahkan alasannya. seorang imamnya pun menerima dalam hati, udah yang tahu hanya dia dan Tuhan kan. Betul. Tidak Tidak bisa boleh diakses. membocorkan melalui kata-kata atau melalui cara lain. Sepet-sepetan nggak boleh. Itu nggak boleh. Sindir-sindiran. Atau ini misalnya data tersimpan. lu ngaku dosa gitu ya, lewat gua, terus keluar dari pengakuan dosa gua menjadi sinis gitu. Nggak boleh Atau itu. nggak boleh, harus normal seperti biasa. Dan artinya melawan rasa itu Iya. yaitu PR manusiawi ya, Mo Termasuk ya. juga nanti misalnya Nodi habis bunuh orang gitu ya, habis bunuh orang lalu menyesal kabur gitu ya supaya nggak ditangkap polisi, sembunyi terus ngaku dosa. Nggak boleh Lalu dilaporin. nanti Nodi ditangkap, tahu bahwa menghadap saya diinterogasi, apakah betul Nodi sudah membunuh orang, saya tidak bisa mengatakan apapun. Iya.
Wow, Itu itu berat Saking juga ya. rahasianya. Iya. Berat gitu ya. juga ya, maksudnya dalam artian sesuatu yang sifatnya bersinggungan sama hukum pun juga kita nggak bisa Nggak goncang bisa. ya, Mo, ya? Ya. Itu dia. Wow, berat loh Walaupun bebannya. ya mungkin jadinya kita yang dihukum karena melindungi penjahat misalnya. Iya. Boleh dikatakan Tapi demikian. nanti akan ada saksi ahli yang menyatakan ya Saksi seorang ahli. imam Ya. punya kewajiban seperti itu Saksi mungkin. ahlinya Tuhan sendiri Mantap. nanti. Kayaknya lulusan hukum ya, Mas. Lulusan hukum ya. Iya. Ya. Iya tapi nggak kepake gelarnya kan. Ya, untung lulus ya. Untung lulus. Lulus lah. Waduh, ini fenomena AI ini kan memang mulai masuk ke banyak ranah, termasuk ranah gereja nih, Pastor Didi. Nah, sebenarnya gereja sendiri sekarang mulai punya concern lebih nggak sih? Karena kalau kita ngomongin teknologi kan sebenarnya sudah berapa tahun terakhir ini ada yang ranah-ranah di mana ini kayaknya belum bisa tergantikan deh oleh teknologi. Ini disarankan. Iya, kesannya konvensional, kesannya jadul, tapi ya memang harus seperti itu. Ya. Gereja sudah mulai mengeluarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Itu baru saja mengeluarkan, khususnya tentang AI 14 Januari ini 2025. Vatikan dalam hal ini Departemen untuk Ajaran Iman dan bekerja sama dengan Departemen Kebudayaan dan Pendidikan Vatikan mengeluarkan dokumen terbaru berkaitan dengan AI ini. Jadi masih fresh sebetulnya. Karena masih fresh, saya belum baca semuanya. Mantap. Saya suka gaya lu. Kita langsung telepon Pastor Postinus aja. Tolong gitu ya. Video call. Tapi judul dokumennya adalah Antiqua et Nova. Artinya nu heubeul sareng nu anyar. Waduh. Alah. Boleh nggak di Indonesia Yang dulu? terdahulu dan yang terbaru Ya, begitu. yang lama dan yang baru. Wah, gitu. ini itu menarik artinya sekali begitu. ini. Ya, itu Wah, ini menarik sekali Antiqua ini. et Nova. Ya, tapi Mungkin- karena memang baru keluar dokumennya, jadi mungkin belum semua pastor juga mempelajari detail ya, karena kesibukan beliau Atau masing-masing. bagaimana sih cara kerja? Mungkin Pastor Didi tahu, Vatikan itu mengeluarkan dokumen biasanya dalam rangka urgensi tertentukah atau melihat ini ada fenomena yang harus segera kita sampaikan nih. Ya, fenomena-fenomena dunia yang ada itu yang ditanggapi oleh gereja. Bagaimana gereja bersikap terhadap fenomena ini. Ya. Karena juga tadi kalau konteksnya pengakuan dosa gitu ya, atau dosa ngaku dosa lewat apa tadi? AI. Pastor AI gitu ya. Pastor AI. Pastornya virtual gitu Bahkan ya. gambar sosok seperti Yesus. Seperti bukan Yesus hanya gitu pastor. ya. Tuhan, dosa saya adalah gitu ya. Nolak kalau diundang ke rumah Noni gitu ya. Itu dosa besar, Bu. Dosa besar. Iya. Dosanya double. Ngaku dosanya ke AI, Iya. nolak rumah Noni. Wah, Yes. double itu. Itu Itu, penitensinya biasanya dikirim itu ke stasi ujung gitu. Karena dalam konteks ini, ketika sudah melanggar ajaran gereja berkaitan dengan sakramen, AI dalam tadi pastor virtual tadi, imam virtual itu bisa menjadi berhala baru. Wow, Ya, ngeri nih. Berat dong. kalau Mazmur mengatakan kan tidak boleh, itu adalah menggambarkan Tuhan atau kita memuja patung yang adalah sosok dari Tuhan sendiri misalnya, atau dari dewa dewi tertentu lalu kita berdoa di depannya, itu kan berhala. Iya, betul. Maka jangan menyembah Tuhan. Apa perintah? Jangan menyembah berhala, ada nggak? Iya, ada. Perintah itu ada ya? Anggap aja ada ya. Ya. Ini pastor yang nanya, ada nggak? Ada. Kayak kita Asa yang lagi kebalik. ujian, coy. Asa kebalik. Kayak kita yang lagi ujian. Ada Cuman nggak? Ada. jangan ada Allah lain ya. Iya. Jangan ada Allah lain Betul. selain aku, kata Tuhan. Lalu kan termasuk juga menyembah berhala-berhala itu patung-patung Ya. gitu ya. Benda-benda, batu, pohon beringin dan segala macam gitu ya. Itu kan berhala. Nah, lalu Mazmur mengatakan itu kan berhala atau patung-patung itu mempunyai telinga tetapi tidak mendengar, mempunyai mulut tetapi tidak berbicara, mempunyai kaki tetapi tidak berjalan. Patung kan begitu. Iya, Ya. betul. AI lebih canggih. Dia dengar Itu bisa. Dengar bisa ngomong. Merespon, Ya. bisa Ya, merespon. bisa merespon gitu ya. Hmm. Tetapi itu menjadi berhala baru karena apa? Ketika berkata artificial intelligence berarti kan kecerdasan manusia dibikin secara atau dibuat secara artifisial kan. Iya, iya. Itu adalah gambaran kecerdasan manusia. Yang menciptakan siapa? Manusia Tuhan. juga. Yang maksudnya Yang Apa menciptakan AI-nya siapa? Manusia Manusia juga. juga. Manusia. manusianya Lalu- ciptaan Tuhan. Ya. Benar. Oh. Lalu kita nggak ke Tuhan dulu deh. AI itu ciptaan manusia. Iya. Lalu manusia memuja AI karena kecanggihannya. Heeh.
berarti manusia memuja ciptaan manusia. Menjadi dirinya sendiri, kayak agak Nah, playing God dosa gitu ya. itu manusia kan ciptaan Tuhan. Ya. Nah, dosa itu adalah ketika manusia mau menjadi seperti Tuhan. Maka dibuang kan diusir God. dari Firdaus itu. Iya. Karena sebelumnya yang tahu akan hal yang baik dan buruk hanya Tuhan. Gara-gara berdosa dengan memakan buah terlarang itu, manusia menjadi tahu akan baik yang buruk dan yang benar, maka manusia menjadi berdosa. Mengapa berdosa? Dia ingin menyamai Tuhan. dirinya seperti Tuhan, menyamakan dirinya seperti Tuhan. Nah, kalau kita memuja AI, berarti kita seperti AI itu kita puja seperti memuja manusia. Padahal manusia penciptanya, maka itulah menjadi berhala Hati-hati gitu. baru itu. Seringkali mungkin kita tidak berpikir sampai ke sana ya, Mo. Maksudnya secara alam bawah sadar kita nggak sadar kita melakukan itu. Tapi hati-hatinya kalau kita melakukannya berlebihan kayak tadi, akhirnya kita mengagumi AI secara berlebihan, atau lebih lagi tergantung hidupnya kepada si teknologi ini, dan kita jadi menuhankan dia secara tidak langsung. Jadi kita menuhankan ciptaan, bukan menuhankan pencipta. Itu yang menjadi titik beratnya gitu ya. Titik beratnya di situ. Ya, jadi kebayang Son kalau misalkan Kabayan mah Nyi Iteng. Kabayan itu mah apa? Kabayan. Ini kalau lu ya namanya fenomena ya. AI ini fenomena baru buat kita. Semua baru ngalamin. Wah, ini canggih, wah ini hebat, wah ini apa gitu. Wajar kan ketika ada euforia gitu ya. Betul. Cuman kalau euforia ini berlebih juga, ternyata di balik itu semua ada yang perlu kita ambil hikmahnya nih, bahwa nggak semuanya itu baik loh untuk dilakukan gitu kan. Termasuk juga fenomena yang kemarin pengakuan dosa via AI ini, itu juga kan sempat kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro mungkin kan berasa ngomong sama Yesusnya ini ya, dari sisi itu. Cuman kalau ternyata dari sisi agamanya nggak boleh nih menggantikan seorang imam. Atau berarti mulai dikeluarkan ini mau larangan, dalam artian gereja tuh supaya tidak terjebak atau mungkin terlalu jauh kita menggunakan fasilitas yang kita pikir sih sebenarnya biasa aja, atau bahkan menyenangkan, atau bahkan yang kita bilang tadi, kita menggunakan media tertentu untuk mencapai rasa tertentu, bertemu Tuhan gitu. Saat melihat sosok itu dia, kenapa ada patung-patung di gereja, kita menggunakan itu sebagai media untuk kita mencapai. Nah ini kan AI sebenarnya bisa disamakan dengan media itu nggak sih? Dan gereja mulai, ini jangan deh, kayaknya berpotensi deh gitu-gitu. Atau kayak kembali cara lama aja deh gitu-gitu. Ya, kita gereja sendiri di dalam Antiqua et Nova itu mengakui kecanggihan AI teknologi ini, dan artinya itu juga membantu peradaban manusia. Tetapi kita juga harus kritis, gitu ya. Karena biar bagaimanapun produk dari intelektual manusia adalah untuk kesejahteraan manusia sendiri, untuk kesejahteraan pribadi, manusia pribadi maupun kesejahteraan umum masyarakat. Itu harus diperuntukkan untuk itu. Kalau menyimpang dari itu, maka sebagai sebuah hasil intelektual juga sudah menyalahi aturan. Fungsi kontrolnya di siapa sekarang, Mo? Berarti Mo untuk menyatakan ini ya dan tidaknya. Ya dan tidak gitu, itu di tingkat nasional kah atau langsung dari Vatikan? Kita dari Vatikan selalu punya tim seperti riset gitu. Ada tim risetnya gitu ya, ada teolognya tentu, antropolognya dan segala macam terlibat. Kompleks sekali. That's why tadi juga dinyatakan bahwa yang teknologi tersebut itu menjadi karya seni, bukan sebuah jadi karya seni, bukan jadi karya gereja gitu ya ibaratnya ya. Ibaratnya sebagai karya seni kita bikin boneka nih. Ya, ini karya seni kan? Nah, ini karya seni. Wah keren, terus kita sembah. Jadi kita menyembah ciptaan kita sendiri. Oh itu yang salah. Oke, berarti untuk beberapa hal memang disarankan umat kalau bingung nih atau menemukan hal di gereja saya ini ternyata misalkan ada juga nih yang coba menampilkan sosok AI di tempat pengakuan dosa, kok saya nyaman ya. Nah umat ini juga berarti harus punya kesadaran yang tinggi dong dalam artian, tapi kalau dia menemukan kenyamanan dengan hal yang baru dia temukan, itu dia menjadi salah, dosa, jadi batal yang sudah melakukan lah kita katakanlah. Itu jadi bagaimana kondisinya, Mo? Ya, sorry. Gak apa-apa. Berarti ini presiden meta. Oh, meta. Romo jangan lama-lama katanya. Cepetan. Udah waktunya makan siang. Di depan udah datang konsumsi. Oke, siap. Gimana apa tadi? Selalu. Kayaknya mau ngeles ya Romo ini. Pasti mikir dulu. Dia pasti enggak tahu jawab apa gitu. Kamu blase. Gimana? Yang sudah melakukan gimana?
figur yang ditampilkan oleh AI itu mewakili siapa sebetulnya. Nah, dalam konteks sakramen misalnya adalah imam di ruang pengakuan. Dia mewakili siapa? Dia sebagai imam tentu bertindak atas nama Allah dan bertindak atas nama gereja. Karena dosa itu selalu bersifat sosial. Memang adalah dosa pribadi kepada Tuhan, tetapi juga berdimensi sosial dalam konteks persekutuan gereja yang kudus. Di situ peran imam. Nah, AI berfungsi sebagai apa dan siapa? Kan nggak ditabiskan AI-nya, betul. Nggak dicurahi Roh Kudus. Dia nggak masuk seminari juga. Nanti kan misalnya diciptakan AI uskup, lalu menahbiskan imamnya, yang menahbiskan uskupnya siapa? Nggak ada itu. Sementara rahmat Roh Kudus yang diterima para imam kan dari Yesus sendiri, yang diturunkan dicurahkan kepada para rasul, para pengganti rasul, terus para uskup sampai sekarang, para imam itu turun temurun. Nah, kalau AI siapa? Tiba-tiba muncul begitu aja ya, menyerupai gitu. Nah, itu yang juga ya menjadi tidak make sense gitu. Tetap ada catatan yang ini tadi sempat ngobrol juga pas off air mo. Ternyata ada salah satu yang membuat umat nyaman. Ini mungkin evaluasi buat kita semua ya. Karena ternyata AI bisa merespon dengan lebih biblical. Iya sih. Jadi karena kan itu dia. AI itu kan kita jangan sampai lupa AI adalah buatan manusia yang input manusia-manusia juga. Supaya AI itu optimal dan fungsinya kelihatan sangat keren, semua data yang pasti dimasukin gitu. Nah, akhirnya beberapa umat mungkin merasa nyaman karena ternyata ada di ayat ini. Mungkin ya, gue nggak tahu. Jarang menemukan itu respon langsung dari imamnya misalkan. Sifatnya tidak biblical tapi lebih sosial segala macam. Itu bisa jadi lampu kuning buat gereja bahwa berarti umat mungkin seleranya ada yang gini-gini nih untuk pengampunan dosamu. Kalau itu betul ya, artinya dengan AI itu semuanya menjadi lebih apa ya istilahnya komprehensif gitu. Komprehensif bisa. Itu menjadi semuanya biblisnya ada, teologisnya ada, psikologisnya ada gitu. Semuanya itu menjadi kena gitu ya. Seolah-olah begitu gitu ya. Tetapi tetap itu ada di tataran pengetahuan pada akhirnya. Itu seperti belajar, ya kita belajar dari buku gitu, belajar. Cuma AI membantu kita lebih udah dirumuskan cepat belajarnya gitu. Tapi tidak menyentuh ke wilayah jiwa, hati. Karena biar bagaimanapun sakramen itu sangat relasi interpersonal. Antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia sesama umat, atau antara umat dengan Tuhan dalam arti dalam figur dunia tengahnya lah, yaitu imamnya sendiri. Yang di situ menjadi wakil gereja sekaligus menjadi wakil Tuhannya. Nah, di dalam AI dimensi ini tidak terlihat. Hanya manusia yang punya rasa dan terasakan ya. Berarti kalau misalkan ngomongin AI secara tanda kutip mesin dengan segala karyanya oke lah ya, maksudnya masih bisa diterima. Sekarang gini Son, kalau lu buka browser ya, kalau di handphone browser atau Safari atau apapun itu, klik di Google, cari apapun. Gua seumur-umur belum pernah ya. Klik ke Taman Safari. Bukan. Oh, beda. Oh, beda. Coba Ragunan dulu. Dia lebih kecil sih. Ini contoh ya. Ketika klik apapun di Google, munculnya AI overview. Ya, selalu paling pertama fitur AI overview sekarang jadi ada ya. Sejarah gereja pertama langsung muncul nih AI overview. Gereja pertama di dunia adalah gereja rumah yang didirikan di Suriah tahun 223 256. Detail banget, informatif banget berarti. Yaitu gereja Dura Europo gitu ya. Gereja Kristen pertama terbentuk di Yudea, negara jajahan Romawi pada abad pertama Masehi itu. Coba rumah Noni. Ketik rumah Noni. Coba ada nggak ya? Mual. Kalau ada nih rumah Noni Keuskupan Bandung. Enggak muncul nggak ya? Episode kita. Ya mukanya kita muncul, cuman nggak ada di AI. Di AI-nya belum masuk. Berarti nggak sekeren itu. Kalau belum tahu rumah Noni, AI nggak sekeren itu. Ya benar ya, karena itu mesin yang lu bilang tadi Not ya. Mesin itu kan penyajiannya adalah informatif, deskriptif, informatif. Tapi kan dalam kita yang bergerak di bidang public speaking, ada intonasi di sana. Bagaimana seorang imam bisa menekankan kata tertentu.
kenapa not? Misalnya Ya, itu kan beda misal. dengan kenapa not? Kamu Ingat, mengulang kamu. dosa yang sama dalam bertahun-tahun. Ya. Silahkan hubungi Romo terdekat. Dosamu 3 tahun lalu ini, 2 tahun lalu ini, tersimpan data gitu. Please atulah. Iya deui. Ai kamu tidak tobat-tobat. Itu dia kenapa manusia tidak pernah ada yang bisa menggantikan perannya, termasuk teknologi. Ya. 100% tidak akan tergantikan. Dan manusia butuh itu ya Mo ya. Ternyata butuh sentuhan personal touch dari imam. Dan Ya. imam kan juga belajar ilmu psikologi untuk bagaimana membuat umat yang pengakuan dosa tetap bisa nyaman menyampaikannya. Artinya Mo, saat umat menemukan sisi lain, biblisnya lengkap segala macam, apakah di saat yang sama para imam harus mengupgrade juga selalu? Ini gua biblis lagi nih, gua tambahin nih. Apakah jadi seperti itu Mo sekarang? Ya, PR-nya. akhirnya ya semuanya harus belajar. Justru bagaimana kecanggihan teknologi termasuk AI dengan input tadi biblisnya, teologisnya, psikologis dan macam-macamnya itu membantu kita dari pengetahuan itu, membantu kita untuk memasuki pertobatan yang sesungguhnya. Lalu dari pertobatan itu kita sungguh-sungguh datang ke ruang pengakuan untuk bertobat. Dan itu kan dasarnya dari pengetahuan, oh ternyata dosa ini. Ternyata yang saya lakukan dosa itu kan bantuannya AI. Tetapi ngaku dosanya tidak ke AI. Tapi kan kalau misalkan nggak tahu ya, ini pandangan gue nih Son. Kalau misalkan ternyata umat lagi pada kepo sama AI gitu ya, terus tiba-tiba ada bilik pengakuan yang AI, jadi penasaran, jadi yang tadinya nggak mau ngaku dosa, jadi mau ngaku Kepo dosa. aja tuh, kepo sesaat. Kan bagus, kan bagus sebenarnya. Lucu-lucuan. Menarik orang untuk bercerita. Padahal jerona belakang si kamera teh Pastor Didi. Anggar Pastor Didi. Tapi tetap bukan sakramental. Iya. Tetap Bukan sakramental. Karena kan ada syarat-syarat sesuatu dibilang sakramental itu seperti apa aja gitu ya. Berbicara tentang penitensi, tadi kan sempat sebut berapa kali penitensi ini kan kayak semacam denda yang dilakukan ketika kita mengaku dosa ya Mo ya. Itu teh kan besaran dendanya juga balik lagi gimana si Romonya yang memberikan sakramen pengakuan dosa kan Mo, atau gimana? Atau ada hitungan dosa 0 sampai 5 level 5 ici dosa ini. Iya, ma ici. Jika muntah jika iya naon ngaranna teh eta bon cabe sampai 15. AI itu kan sudah disetting ya. Iya. Artinya udah diinput data. Tetapi kalau datanya belum diinput, dia tidak bisa menjawab kan. Oke. Nah, dalam konteks pengakuan dosa dalam hal ini, imam itu berperan sebagai hakim, sekaligus sebagai tabib. Sebagai hakim itu yang menentukan, oke, yang saudara atau saudari akukan itu benar dosa atau bukan. Jangan-jangan bukan dosa sebetulnya. Atau saudara tidak menganggap dosa, tapi itu sebetulnya dosa. Ini hakimnya di sini. Hakim yang adil, hakim yang adil, yang penuh belas kasih itu begini. Atau juga, hei saudara-saudara di sini itu sedang mengakukan dosa saudara, bukan sedang menyampaikan dosa orang lain. Itu kan hakimnya di situ. Misalnya menyampaikan dosa orang lain itu, Romo, dosa saya adalah marah. Tapi saya marah itu saya kesel banget dengan suami saya. Dia orangnya kayak gini, saya udah ngomong. Nah, jadi kan, jadi malah ngomongin dosa suami misalnya gitu ya. Nah, ini sebagai si hakim harus cut, harus stop. Tidak, ini bukan itu, tapi dosamu apa? Nah, setelah ditemukan dosa-dosanya, dia menjadi tabib. Tabib itu yang menyembuhkan. Dikasih resep. Dosamu ini. Nah, ini coba disembuhkan, diolah, ditata dengan penitensi ini. Penitensi itu dalam tanda kutip hukuman, tapi hukuman yang menyembuhkan. Sebagai namanya penitensi, silih atas dosa. Karena saya berbuat dosa, ada pihak-pihak yang dirugikan. Yang pertama, cinta kasih Allah sendiri ternodai. Yang kedua, yang terutama juga adalah persekutuan Kristiani, persekutuan gereja sebagai anak-anak Allah yang kudus juga ternodai karena dosa anggotanya, karena dosa saya sebagai anggotanya. Nah, ini yang mau dipulihkan oleh si hakim dan si tabib tadi. Tapi dan besar kecilnya itu kan tidak yang kayak di KUHP ya. Nah, itu mencuri 5 tahun, ini sekian tahun. Itu yang memang itu tidak ada di
Tidak AI ada itu. juga. Iya. Nggak ada Kan AI tidak juga. bisa mengira-ngira. Betul. Sebentar, kamu ngapain aja tadi? Kela. Penitensinya aduh hese. Iya. Harus sama sosok manusia Iya. yang punya rasa. Dan Jadi dia akan menimbang ya. ya, tadi juga syarat bapak pengakuan itu satu imam, tertahbis artinya. Ya. Yang kedua mendapat fakultas dari ordinaris wilayah. Sederhananya kita paling gampang mendapat izin dari Izin praktek lah ya. izin praktek dari bapak uskup Oke. atau dari pimpinan Emang religiusnya. ada imam yang nggak dapat izin praktek? Bisa jadi tidak. Oh, Dengan kondisi Bisa tertentu dengan mungkin ya. kondisi oke, tertentu. oke. Gitu ya. Karena ketidakmampuan menjadi hakim dan tabib Tabib. misalnya, Oh. oke tidak dulu gitu ya. Oh, Maka oke. untuk dapat fakultas untuk menjadi bapak pengakuan itu juga ada ujiannya. Oke. Kita namanya ada ujian ad audiendas gitu. Iya, iya. Untuk seorang frater itu ujian adalah selain kasus-kasus masalah hukum gereja, salah satunya juga ruang pengakuan. Itu tuh dari semenjak frater udah dipersiapkan. Dipersiapkan untuk itu. Waduh. oke, Artinya oke. kalau ujian ini tidak lulus, ya kalau hitam putih memang tidak boleh menerima pengakuan Iya, dosa. iya. Tetapi bisa dengan cara-cara lain. Oke, mungkin si calon imam ini sebelum ditahbiskan, dia secara intelektual memahami hukum gereja tidak mampu. Tapi dia punya kebijaksanaan untuk mendengarkan, untuk memberi nasihat, untuk memberi penitensi. Yaitu adalah cara lain yang dimaksud. Bapak Uskup bisa memberikan wewenang Romo boleh memberikan pengakuan, dan itu ada faktor lain ya. ada berarti. suratnya ya. Ya. Artinya sudah ditahbiskan menjadi imam berdasarkan kanon ini, boleh memimpin misa, boleh mendengarkan pengakuan dosa. Iya, Kalau tidak ada fakultas itu tidak bisa. tidak boleh. Jadi Bapak Iya. Ibu umat sekalian, tidak sembarang romo bisa memberikan pengakuan dosa, berarti kalau begitu Iya. ya, dengan catatan. Walaupun prakteknya ya umumnya Umumnya bisa. Umumnya bisa. Tapi itu bisa dicabut juga. Nah, loh. Misalnya oke. saya udah punya fakultas itu, fakultas saya bisa dicabut. Oh, Misalkan bocorin bocorin dosa dosa orang lain. Iya, iya, Misalnya lalu orangnya mengadukan dan terbukti saya membocorkan, dicabut. Atau kalau enggak dosa lain ya, mau dalam artian romo tiba-tiba kena sanksi misalkan gitu. Iya. Ya, ada umat datang ke ruang pengakuan untuk mengaku dosa. Ya. Oleh sayanya diajak berdosa. Ya. Misalnya aduh, oh, iya. langsung dicabut itu. Iya. Jadi Kan gimana? nggak boleh. Oh, jadi gimana suaminya? Wah, itu jadi gibah. Terus suaminya bilang apa? Iya, Nggak iya. lucu. Dan rahasia di dalam itu mutlak dikatakan oleh hukum gereja. Oh, Tidak bisa tidak. ya. Iya, bahkan tidak bisa sharing ke pastor lain, bahkan ke uskup nggak Tidak boleh itu, hanya Tidak diri boleh. sendiri yang Maaf, tahu. ini termasuk kalau pastor sama pastor mengaku dosa ke pastor lain pun sama harus diam. Harus diam. Wow. Misalnya kita nih bertiga pastor, teman Iya, iya. CS lah gitu ya. CS, oke. Ya, teman nongkrong lah gitu ya. Terus tahu kan banyak hal yang tersembunyi tidak tahu disampaikan di pengakuan, ya sudah saya harus seperti pura-pura biasa. nggak tahu. Walaupun dalam hati mungkin bergulat ya. Kenapa kamu atuh gitu. Tapi juga nggak bisa dibahas. Lu teh kenapa sih Oh, itu sampai nggak boleh dibahas Nggak di boleh. luar. Itu kan Karena di luar mendengar saja. nggak boleh. Oh. Kan itu terjadi Oh. begitu keluar ruang pengakuan selesai. Oke. Karena kalau dibahas lagi, berarti kan melanjutkan Iya, iya. menggunakan pengetahuan saya akan dosamu untuk menjadi bahan obrolan. Iya, Walaupun mungkin tujuannya baik. Iya, iya. Untuk Itu. ya, Tapi tetap nggak boleh. Ya? iya. Makanya suka ada misalnya dalam pengakuan dosa menyampaikan terus punya masalah berat. Ketika mungkin imamnya mengatakan, cobalah berbicara kita karena di luar banyak umat yang antri pengakuan, kita lanjutkan di ruang tamu. Kita bahas bersama-sama gitu ya. Ketika sudah di ruang tamu itu nggak bisa lagi. Oke, baik, gimana tadi itu masalah tadi. Iya. Jadi Itu dia mah- si betul. peniten harus cerita lagi. nol dari nol Iya. lagi. Iya. Kadang-kadang kalau ke saya ada misalnya kan ada umat yang rutin ya, bukan hanya sebulan sekali, seminggu sekali, bahkan setiap Waduh. sebelum misa gitu ya. Romo, dosa saya sama dengan minggu lalu, saya masih berjuang begini Aduh. gitu. Ya, saya udah dosa minggu lalu teh apa? Tolong disebutin gitu ya. Iya. Kalaupun saya ingat misalnya karena rutinnya ke saya, ya tolong disebutin lagi. Tetap harus Oke. disebutkan Saya lagi. tidak bisa memberi karena saya tahu, oke, saya tahu dosamu, saya beri absolusi. Nggak bisa. Saya harus tahu dulu dosamu, saya baru beri absolusi. gitu. Artinya mengulang hal-hal yang sama tetap harus dilakukan ya. Harus Tidak dilakukan. bisa kayak shortcut. Sama nih oke siap, sama Iya. juga ada penitensi nggak Iya, gitu ya. nggak gitu. Harus Iya.
sampaikan Atau semuanya. tadi dibalik, misalnya orang konsultasi di ruang tamu, lalu ternyata dari konsultasi itu ada dosa berat misalnya. Lalu imamnya mengatakan kita lanjutkan di ruang pengakuan atau di tempat yang sama tapi mengaku dosa. Nggak bisa langsung absolusi karena udah tahu dosanya waktu tadi konsultasi, langsung absolusi supaya cepat nggak bisa. Ya. Nol lagi tuh Dari nol nol. lagi, Jadi harus silakan dimulai. sebutkan dosa-dosanya, walaupun sudah tahu imamnya, Iya, gitu. iya. Harus disebutkan lagi. Jadi harus dibedakan konteks sakramental dengan konteks konsultasi tadi. Mau Ini permasalahan Son. apa itu? Kalau gua kan tipikalnya sama nih. Saya kan tadi begitu cerita Romo ada umat yang tiap minggu ngaku dosa, dosa saya sama kayak minggu lalu gitu. Nah itu yang menyebabkan saya untuk tidak ngaku dosa selama ini. Bisa aja Bukan, karena kan posisinya apa dosanya itu lagi. Jadi Malu gitu ya. Padahal gua kumpulin dulu gitu biar sekalian mau. Oh, gitu. dirapel, Mo. Dirapel. Cuman berarti itu teh kalau gitu tingkat hukumannya ataupun juga penitensinya itu akan juga bertambah levelnya. Mau atau dosa gimana, yang Mo? rapel dengan dosa yang rekse, apakah itu punya penitensi yang beda? Iya gitu dirapel sama yang satu-satu Iya, gitu. yang retail. ngetel. Penitensi itu kan sebetulnya bantuan rohani untuk memperbaiki diri. Misalnya dosa ini kita random aja, misalnya dosa saya kan saya Mencuri, misalkan. suka makan, maka kemarin saya mencuri di kantin sekolah misalnya gitu kan. Maka bantuannya adalah ya penitensimu misalnya tidak boleh makan daging pada hari ini sekali aja gitu. Oke. Misalnya itu kan bantuan. Makanya untuk saya teh kan karena sering begitu jadi sering mencuri misal gitu ya. Berarti sama saya dirapel nih dosanya 10 tahunan misalnya gitu. ya oke, dosamu adalah saya malas berdoa atau kalau berdoa tidur gitu ya misalnya gitu. Nanti penitensinya oke, doa jalan salib, jalan kaki dari sini ke Cigugur misalnya. Yuk, Kan mantap, dosanya kan malas berdoa, jadi supaya rajin bantuan rohani kan, suruh doa terus. Iya. Harapannya setelah penitensi dilaksanakan, Jadi kebiasaan itu dilanjutkan. Gitu ya. Jadi bukan yang kayak hitungan matematika ya. Bukan. Mencuri 100 lu ganti 100 dalam bentuk uang, bukan. Itu dia Patokannya membantu. selalu belas kasih Allah. Wah, kalau begitu semua didengarkan ya kaitannya dengan pengakuan dosa. Kalau istilah gadgetnya nggak memory full tuh, Moh. Semua didengerin, disimpan nggak? Karena kan manusiawi sekali Justru kan. bagus, harus full. Kalau full nggak ada yang diingat jadinya. Oh, malah bagus. Iya. Oke. Karena kan memang harus iya. sesi di situ, selesai di situ. Tapi ya itu mungkin gracia status ya, artinya rahmat yang dimiliki karena status, karena jabatan imamat. Oke. Umumnya mau yang antri puluhan, ratusan atau mau hanya satu orang, setelah itu kalau saya sih lewat aja gitu. Udah Terus nggak pernah nggak kepikir. sih mau dapat momen awkward gitu Romo, misalkan orang Sony atau saya nih habis ngaku dosa hari ini, besoknya ketemu di misa langsung ups Pastor Didi nih. Sony Mungkin dari saya sih nggak pernah ngalami, mungkin tanpa kelihatan dari pihak umatnya mungkin ada. Tapi kalau saya sih rasanya nggak pernah. Iya, Rasanya ya biasa-biasa aja gitu. gitu. Tapi ya itu mungkin proses juga ya, Pastor Didi mungkin sudah ya nggak tahu, mungkin imamat tahun pertama kedua penyesuaian segala macam, lama-lama sudah tahu how to-nya kan ya. Iya. Memorinya udah full. Udah full, jadi udah dengerin di situ. Air di tumbler itu udah penuh, mau diisi air ya meluber, Iya, nggak ada meluber. yang tertampung gitu. Dan itu dia, kemarin gue sempat baca juga, ini mulai lanjut ke obrolan berikutnya ya. Ternyata ada beberapa profesi yang akan hilang karena AI. Waduh. Salah satunya kasir, coy. Kasir. Oh, iya. Karena itu waktu terakhir gue ke Eropa ya, memang dari 4 atau berapa kasir cuma satu orang yang jaga. Sisanya lu ngetap. Profesi kasir katanya akan segera hilang. Oke. Bisa tergantikan oleh AI. Nah. Kemudian yang bikin gue kaget, desainer grafis. Desainer grafis itu karena kan sekarang coy mau bikinin logo perusahaan, identitasnya gue pengen gini-gini, jadi artinya bikin lagu aja coy, bikin lagu dari AI tugas. Nah itu dia kenapa menurut gue imam, jadi ada profesi ada peran gitu. Profesi mungkin bisa digantikan, tapi peran seorang imam di balik bilik pengakuan dosa
tidak tergantikan. Ada Di list itu nggak ada kan pemimpin agama digantikan AI, nggak ada. Untungnya kan? nggak ada, mau aman. Aman. Aduh, Aman. untung biar nggak akan kosong lah ya. Iya. Aman. Padahal Romo Didi mah seneng dia kalau bisa digantikan sama AI mimpin misa. Jadi dia seneng bisa banget. ngersip, bisa nyetadion. Iya benar itu. Aduh. Artinya sekarang memang ternyata tidak semua profesi bisa punya peran yang sama saat digantikan ya Mo ya. Dan salah satunya peran imam ini menurut gue sampai akhir zaman pemimpin umat ya harus manusia flesh and blood gitu. Mudah-mudahan juga pemimpin acara Pak. Iya Pemandu acara Pak, kayak kita MC please aman ini kan? mah, please penyiar Mo, please. Saya Kalau penyiar mungkin digantikan AI masih bisa. Nggak ada rasa coy. saya doakan supaya tidak terjadi ya. Selamat pagi, Anda ada di Burning. Nggak ada rasa. Silakan SMS WA ke nomor ini untuk merequest lagu Anda. Selamat Aduh, mendengarkan. tapi jangan ganti dulu. Kalau kesian. MC masih mungkin Pak, masih mungkin berjalan kita sebagai manusia. Mudah-mudahan lah, gitu. mudah-mudahan. Nah, berarti memang peran imam ini kita bicara dari kacamata gereja ya. Sampai kapanpun ya imam adalah pemimpin umat yang sudah diberikan tadi ditahbiskan segala macam. Jadi kalau kita ngomongnya sekarang ranahnya adalah apa yang sudah dipersiapkan gereja, perkembangan teknologinya ada, umatnya pun mengikuti. Ini jadi satu rangkaian yang sepertinya gereja harus punya peranan untuk sosialisasi terus berarti Mo. Betul. Dan apalagi perkembangan zamannya segala macam. Nah, sekarang ini angle keluarganya kompleks nih. Si anak ngikutin zaman karena digital native ya ngikutin. Mak bapaknya orang tua kita masih jomplang nih Mo. Gereja punya kewajiban untuk selalu menyeimbangkan, mensosialisasikan semua dengan hati-hati nih AI. Gini. Selalu punya peran itu Mo. Selalu punya peran itu, dan artinya gereja juga memakai kecerdasan manusia sendiri. Karena manusia sebagai pribadi yang luhur, yang punya kecerdasan untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup dan dunianya kan. Iya, cuma kita yang dikasih akal, budi dan pikiran. Iya, betul. Nah, akal budi ini kan diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan dan dibimbing oleh Roh Kudus supaya kita bisa survive maksud saya di dunia ini gitu ya. Hanya kemudian jangan sampai sarana-sarana yang diciptakan manusia untuk survive ini itulah yang dipertuhankan. Jadi ciptaannya sendiri kembali gitu ya. Ini ya yang perlu diantisipasi. Gereja betul memakai sarana artinya produk dari kecerdasan manusia itu kan ya teknologi, ya AI dan segala macam. Gereja mengaku itu. Dan itu dilihat sebagai anugerah Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan daya kreatif dalam diri manusia melalui bimbingan Roh Kudus, dan daya kreatif itu menciptakan produk teknologi itu sendiri gitu ya. Nah, itu kita ikut pakai demi kebaikan pribadi manusia dan kesejahteraan bersama. Itu selalu arahnya ke situ. Kalau sudah menyimpang tetap kita kritisi. Seperti masalah AI ini di dalam dokumen Antiqua dan Nuvo gitu ya. Sabun. Saya kecampur antara Itali dan Latin ya. Gitu ya. Antara kebaruan itu kita mengakui ini adalah daya kreativitas, ini juga adalah rahmat Tuhan, anugerah Tuhan gitu ya. Tetapi yang harus dikritisi, jangan sampai juga data dimanipulasi. Sekarang misalnya dengan AI untuk kepentingan lokal atau global kan bisa dimanipulasi data yang diinput. Rumah Noni itu adalah jahat sarang penyamun. Datanya ini data. Begitu orang cari rumah Noni, maka informasi dikontrol kan. Iya betul. Berdasarkan betul. kepentingan siapa yang menginputnya itu. Yang menginputnya. Jadi orang bisa sangat memuja rumah Noni, bisa sangat membenci. Itu bisa dikontrol datanya. Wah, ini bahaya juga kan nih, artinya ini kan mesin si AI ini. Dia berdasarkan inputan data yang ada, orang mencari disampaikan. Kalau gitu Mo, siapa yang lebih khawatir Mo? Untuk Romo pribadi yang lihatnya ya, generasi mana yang harus kita khawatirkan tidak bisa menerima dan mengelola perkembangan teknologi ini? Generasi sekarang apa yang atau lama nih? Yang lama, bahkan yang lebih Saya kira yang sedang resisten adalah generasi lama.
Yang sedang Karena- resisten. Oke. Karena kan menghadapi situasi baru. Ya. Perubahan Ya, generasi barunya memang lahir di Generasi era ini. ini. nyemplung di Iya. kolam ini gitu Iya. ya. Berenang dah. Iya. Bapak Ibu udah nih, bisa menikmati gitu. Betul. bahkan tidak sedikit kita lihat dalam satu keluarga si anak bisa lebih mahir dalam beberapa Iya. hal dalam hal Dan teknologi itu dibanding orang dunianya. tuanya. Betul. Maka gereja konteksnya adalah pastoral kepada anak yang memang dunianya dunia seperti ini. Menyelamatkan mereka jangan sampai mempersonifikasi, mempribadikan mesin Ya. sebagai apa? Dalam konteks dalam konteks relasi interpersonal. Ya, Hmm. ya. Nah, itu mungkin bantuan kita di situ Dan untuk anak-anak. Orang tua memegang peranan penting dong, Mo. Dia harus tahu. Taruhlah tidak harus mahir, tapi mengerti. Mau tidak mau Mau harus tidak mau harus tahu. paham. Contoh, Karena anaknya bisa lebih Anak jago. zaman sekarang lebih banyak pegang gadget, bener ya? Nah itu Banget. juga kan orang tua juga ada fungsi Yes. kontrolnya di situ. Hmm, Gadgetnya harus yang seperti apa Yeah. yang memang boleh di jam tertentu atau sudah selesai PR Yeah. dan lain sebagainya gitu ya. Jangan sampai ada beberapa fenomena lainnya juga yang ternyata gitu. Lu pasti pernah lihat yang kayak gini. Orang menikahi, tapi bukan di Indonesia untungnya ya, menikahi laptop kesayangannya, nah gitu-gitu. Itu juga kan benda-benda non hidup. Ada gitu. yang nikah sama sapu, no? Ada ya kan. Ada juga yang menikah sama Tapi sapunya dipegang cewek cantik. yang menikah sama sex toys banyak, Banyak, iya, Cuman iya. kan bukan di Indonesia. Ada Iya. juga yang menikah sama hantu, tapi 1 tahun kemudian diceraiin, sering menghilang katanya. Nah ini kan gawat, makanya nih kayak apa namanya? Istilah tadi personifikasi ini juga kan jadi garis bawah nih Iya, gitu. iya, iya. Gua mau nyeleneh sedikit nih sama Pastor Didi. Hmm. Waktu kemarin Persib ganti sistem dari tiketing manual ke yang sekarang, sempat komplain nggak dalam hati? Komplain. Komplain kan? Ribet kan? Ribet. Sekarang kalau nonton udah biasa belum? Udah biasa Iya. lebih gampang. Lebih Lebih gampang. gampang. Memudahkan? Memudahkan. Iya. Jadi Itu dia. pasti akan ada komplain di awal. Benar nggak mau? Ya. Komplain ketika penyesuaian gitu. Betul, sesuatu yang sifatnya perubahan untuk orang-orang yang sudah nyaman Ya. dengan gaya lama Menolak. pasti akan menolak dulu pada awalnya. Nah ini mungkin PR juga buat orang tua bahwa wah saya emang nggak ngerti, nggak bisa lagi ngomong saya emang nggak ngerti gadget karena mungkin putra-putri kita yang udah berlari nih Nah. saat tidak ada yang ngegawangin, tidak ada, jadi itu peran orang tua. Ya Betul. hati-hati, jangan kaget kalau nanti anak-anaknya bisa berbahaya itu. Yang paling gampang adalah gini, Sony, jangan main handphone aja, terus sok berangkat kerja udah pagi, udah siang gitu. Padahal orang tua kita mungkin nggak tahu ini sedang kerja di handphone saat ini. Benar nggak? Iya benar. Lalu kalau gue sering ditanya sama tetangga, Not, belum berangkat? Pada saya lagi moyan burung gitu ya. Belum kerja. Jadi kalau orang dulu kerja itu Iya. harus Iya. di jam 8 sampai jam 5. Iya, Belum office tentu hour. kerja Ini tuh jam 1 Di siang. rumah main burung tapi duit dapat Nah, gitu ya. Iya. belum Wah, tahu, si kan? Sony munjung di mana? Itu apa sih? Nah, Iya, bener. Karena gitu tetangga teh tiba-tiba Not nambah lagi burungnya. Cek saya teh mana dihitungin ya. Oke, Bu, berarti untuk fenomena kita selalu bergerak dari fenomena nih ya, bahwa terakhir ada konteksnya pengakuan dosa, tapi ada bumbu AI-nya di sana. Apalagi yang harus atau Romo bisa ngeliat ini nggak? Apa yang harus kita waspadai berikutnya nih? Konteks teknologi masuk ke ranah gereja dan ini kayaknya kita harus waspada dalam artian bukan berarti langsung mengatakan itu tidak baik mau ya. Ya. Tapi ini kayaknya umat harus mulai concern deh. Teknologi ini bisa masuk ke ranah gereja segala macam. Kita belum ngobrol kayak sekolah minggu, apakah di sana ada pengajaran-pengajaran yang biasanya kita lewat kegiatan-kegiatan tentu bisa tergantikan teknologi atau tidak. Apa yang mulai Romo lihat ada fenomena-fenomena nih kita mulai concern nih dengan ini masuk ke ranah gereja gitu. ya sebetulnya ya produk dari teknologi itu kan pengaruhnya besar sekali untuk gereja. Tapi juga ketika kita menikmati karya cipta manusia dalam hal ini teknologi, itu juga berguna untuk gereja. Kita berada di sini ngobrol santai di rumah Noni kan produk dari betul. Ya. teknologi, Podcast produk dari kecerdasan manusia. ya, Itu betul. hasil daya kritis gereja. Hmm. Dari kritis itu mana yang kita pakai, mana yang tidak. Nah, ketika misalnya teknologi ini sudah masuk ke ranah sakramental, gitu ya, ini yang waspada. Hati-hati. Teknologi dalam arti diberi layar, Iya.
di gereja atau di luar ya itu lain. Tapi kalau sudah menggantikan pribadi anggota gereja, baik imamnya, umatnya gitu, bisa jadi imamnya tidak AI, tapi umatnya supaya kelihatan banyak AI kan bisa gitu ya. Oh iya benar ya. Bisa jadi. Misa Supaya sendiri kelihatan banyak. kan pastor dilarang misa sendiri, Ya. misa privat gitu ya. Dibikin pakai AI banyak umat padahal dia sendirian. Itu kan bisa juga. Iya, betul. Jadi tetap kita mengkritisi mana yang tidak, tapi pada akhirnya warning kita adalah persis antiqua et nova itu, jangan sampai ciptaan kita menjadi berhala baru. Artinya kita mempertuhan karya cipta karena memang canggih, saking canggihnya kita kagum pada ciptaan sendiri gitu. Iya. Jadi Narsisme. jadinya kan karya cipta lebih canggih dari penciptanya. Lebih tahu kitab suci, teologi gitu ya, daripada si manusianya sendiri gitu. Karena saking canggihnya ya udah dipertuhan jadinya. Dipertuhan itu kita mengandalkan segala-galanya. Iya. Dan tidak mengandalkan Tuhan lagi. Nah, Teman gua ada sampai dia mau naik harga aja dia nanya dulu ChatGPT. oh iya. Oh iya. Itu. Itu pertimbangan gue naik harga kayak gue tanya dulu ChatGPT ada yang begitu loh. Hebat loh, keren. Yang gue khawatir nanti jadi apa? Ada baptis online. Ya. Waduh. Ini airnya gak Itu nggak nyampe. mungkin, airnya kan nggak bisa digantiin. Konslet nyetrum, device gua rusak dan Ya itu yang gitu-gitu tadi ternyata ada hal yang esensial yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Ya. Jadi kalaupun sekarang ada fenomenanya seperti yang terjadi di gereja di Swiss, kita lihat dari sisi Seninya aja. seni atau wisata religi mungkin. Wisata Kalau ke sana religi. saya menemuin ini, tapi jangan melakukan itu seolah itu hal yang Dan itu sakramental. tidak bisa menggantikan pengakuan dosa pada umumnya. Betul. Hanya sekadar bener ya, wisata tiba-tiba ngobrol sama AI, Iya. sosok ngaku dosa, Ya, masih lucu-lucuan oke lah, lucu-lucuan lah. Nah, ini terkait sama pengakuan dosa. Ini tahun jubileum ya kan. Katanya tahun di mana dosa ini Penebusan, dihapuskan. gitu ya. Ini wajib ngaku dosa umat tuh atau gimana? Mau apa nanti nunggu mau Paskah, mau Natal aja apa gimana? Momentum nih. Atau kapanpun bisa ketemu sama Romo janjian untuk ngaku dosa? baik. Di tahun jubileum itu kan selalu ada indulgensi ya. Ya. Salah satu syaratnya adalah dengan mengaku dosa memang. Itu kan hanya salah satu syarat. Ya. Saya nggak tahu KAJ itu ada panduannya. Keuskupan Bandung nggak ada ya? Dari komisi tertentu belum di tadi. keuskupan. Nanti kita tanya Om Stef. Harusnya Atau mungkin ya artinya memang kurang lebih sama juga, tidak berubah gitu ya. Misalnya untuk mendapat indulgensi penuh apa yang harus dilakukan? Salah satunya ya misa dengan intensi khusus, mendoakan intensi paus, pengakuan dosa, ziarah ke tempat suci. Betul, maksudnya kalau di Keuskupan Bandung ada 9 Ada 9 tempat ya. Oke. Nah kalau di Jakarta disebutkan harus ziarah ke 9 pintu suci itu. Oke. Nah kalau Bandung apakah harus 9-9-nya atau hanya salah satu? Kalau nggak salah 9-nya sih kalau nggak Bisa salah. kan 9-nya. Dan indulgensi itu kan diberikan untuk tergantung intensinya untuk kita yang masih hidup. Iya. Misalnya saya untuk diri sendiri atau untuk yang sudah meninggal. Meninggalkan yang sudah meninggal. Ya, jadi artinya itu kan pelepasan atas akibat dosa yang sudah diampuni. Ya. Artinya saya mengaku dosa sudah diampuni tapi kan akibat dosanya masih ada. Iya. Nah, itu kan yang membuat orang jiwa berada di api penyucian. Ya. Nah, itu yang diberi indulgensi. Jadi diberi biasanya jalannya berkelok-kelok itu seperti menjadi jalan tol masuk surganya. Ya, diluruskan, dan yang bisa meluruskan kita yang hidup. Yang hidup. Oke. Berarti disarankan dong Disarankan, ngaku dosa ini ya. ya. Bisa kapanpun mau. Bisa kapanpun. Asal jangan AI. Asal jangan AI. Asal jangan AI. Iya, oke. Ya, Kalau momennya begitu. karena setahun sampai Januari tahun depan ya. Ya, betul. Tahun jubileum ini ya. Ya, dan ini mudah-mudahan juga jadi sarana buat Bapak Ibu Yes. dan juga teman-teman semua kalau memang ada yang mau mendapatkan indulgensi, silakan untuk dinikmati prosesnya begitu ya. Prosesnya. Salah satunya adalah pengakuan dosa, dan ingat kalau ketemu Pastor Didi jangan malu untuk ngajak ngaku dosa. Iya. Kalau udah kagok buka pintu, aduh kagok terus kan. Ya, terusin aja. Jangan Walaupun dulu. dalamnya Pastor Didi. Alah kagok, kagok. Maju salah, Halo. mundur salah.
Mas Surdidi kan secara wajahnya ini senang bercanda, tapi kalau udah ngaku dosa aman. Memang tidak boleh diumbar keluar ke publik ya. Silakan dipercaya pastor-pastor yang ada di sekitar Anda kalau memang mau pengakuan dosa masih dengan cara yang lama ya. Kira gitu. Jadi mungkin untuk closing statementnya buat umat di luar sana yang sedang menyaksikan nih, kaitannya antara boleh dikaitkan dengan tahun jubilium di saat sama pengakuan dosa, Sama AI. tapi ada teknologi di sana juga yang bisa jadi bumbu untuk obrolan kita hari ini. Menggarisbawahi kembali, Mhm. tanpa disadari di sekitar kita banyak berhala baru. Kita hati-hati, jangan sampai menyembah apa yang kita buat sendiri. Oke. Menyembah sesama manusia aja tidak. Ini kok menyembah ciptaan manusia. Padahal yang harus kita sembah adalah Tuhan yang telah menciptakan kita, termasuk daya nalar kita. Itu saja. Hidup Persib. Lah. Salah ya? Oh maaf, salah. Tapi nggak apa-apa. Di Kan cut. itu boleh. Puncak klasmen. Iya, Puncak puncak klasmen. klasmen. Dingin. Oh iya. Di puncak Pemuncak dingin. klasmen mah Puncak bebas. klasmen. Aduh. Iya, kalau yang pendukung Persib semua lagi Iya, pada happy. lagi happy. Pendukung MU yang tidak. Apa itu MU? Tim abal-abal. Terima kasih sudah menyaksikan teman Noni hari ini. Terima kasih Mas Surdidi. Terima kasih juga semuanya. untuk yang ngasih kursi ini. Enak sekali. Yang dua belum nih. Sama dua yang di rumah. Nadira Hadian. Terima kasih. Ari Bastian dan juga Mas Surdidi pamit ya. Bye bye.